Pertama, apakah jantan ini sudah ngawin? Ini penting sekali. Sudah ngawin belum ke betinanya? Nah, kedua, yang buang apakah betinanya atau jantannya? Di tempat saya, kita ngomong di tempat saya. Di tempat saya betina itu kurang lebih saya mulai jodohkan umur 7-8 bulan. Kalau jantan paling enggak di 1,5-2 tahun. Dan kalaupun ngawin, biasanya nanti bermasalah. Dalam arti bermasalah itu bisa nanti anaknya ya ada yang lumpuh lah, mungkin ada yang gampang mati lah. Halo, selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Di sela-sela saya menjalankan rutinitas pekerjaan saya keluar kota, saya hari ini berada di Hotel Polos Rembang, Jawa Tengah. Di sini ada sedikit waktu luang yang ingin saya manfaatkan untuk sharing-sharing ke teman-teman YouTube perihal beberapa pertanyaan dari subscriber saya yang minta saya buatkan kontennya. Jadi saya sapa dulu. Ini ada 3. Satu, Mas Beng Kicau. Ini selamat pagi Mas Beng Kicau. Mas Beng Kicau menanyakan, salam sehat Pak. Nah ini gimana ngatasi jantan galak, pernah 2 kali betinanya nelor tapi dibuang terus telurnya. Nah ini apa namanya, konten ini pernah saya bikinkan sebelumnya, cuman saya mau memberikan sedikit ke spesifikasi, ke penjurusan yang poinnya ke yang langsung yang ini. Jadi jantannya galak, pernah 2 kali betina nelor, dibuang. Nah, yang perlu Mas Beng Kicau ini lihat di kandang itu pertama, apakah jantan ini sudah ngawin? Ini penting sekali. Sudah ngawin belum ke betinanya? Nah, kedua, yang buang apakah betinanya atau jantannya? Nah, kalau di case ini mungkin Mas Beng sudah lihat yang buang jantannya. Nah, jadi kalau saran saya, yang pertama, kalau Mas Beng lihat dia sudah ngawin, sehari 2 hari ngawin, setelah itu kalau dia sudah nelor biasanya kan pagi. Nah, kalau begitu nelor atau hampir nelor, setelah kawin saja, jantannya diambil, ditaruh sangkar kotak di dalam kandang. Itu bisa antisipasi yang pertama. Jadi habis itu kan biasanya nelor, angrem, nah, nggak terganggu dengan jantannya. Itu alternatif pertamanya. Terus alternatif keduanya, kalau memang galak sekali, dalam arti apa namanya, nelor terus langsung dibuang, ya agak susah. Tapi kalau dia nelor dulu, ketahuan istilahnya nggak cepet dibuang sama jantannya, ya boleh diambil telurnya. Diambil telurnya, asal nelor diambil gitu aja. Cepet-cepetan. Jadi mesti di kandang ini harus dikasih banyak perhatian, kasih perhatian khusus. Begitu telur diambil. Nah, telur ini dititipkan ke betina lain yang sedang ram, atau ditetaskan di mesin penetas, bisa. Nah, seperti itu. Jadi alternatifnya ada untuk mengatasi yang seperti ini. Kalau memang jantannya galak yang sering buangin, ya alternatifnya seperti itu. Kita mengesampingkan pola makan ya. Dalam arti pola makan itu, kalau sudah di dalam makannya apa namanya, makannya full, berarti kan memang galak. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mas Beng. Kita
kita menjurusnya ke indukannya dulu, ke jantannya dulu. Jadi mengesampingkan makan, saya anggap makan ini full, jangkrik, kroto, cacing ada lah, atau jangkrik, kroto ada. Kedua, saya mengesampingkan juga lingkungan. Jadi mungkin lingkungannya juga sudah tenang-tenang saja, nggak ada masalah. Nah, itu kita kalau ngomong masalah indukannya atau jantannya. Tapi bisa jadi juga faktor yang tadi ya yang saya kesampingkan, kurang makan bisa. Terus ada predator juga bisa. Tapi predator tuh mungkin tikus yang sering keliaran, kucing yang sering keliaran dekat kandang, atau berisik itu banyak macam. Dalam arti berisik itu berisik yang tiba-tiba gitu. Dalam arti tiba-tiba tiba-tiba di sebelah kandangnya itu ada orang bawa bambu jatuh, geledak gitu. Bisa. Terus atau malam karena kandangnya gelap, mungkin ada burung malam gitu yang nungguin di sana, itu juga bisa. Terus kaget juga bisa. Jadi stres juga bisa. Jadi saya mencoba mengesampingkan yang hal-hal seperti itu. Jadi saya menjurus ke indukannya dulu, yang Bapak Beng tanyakan. Nah, kalau yang masalah eksternnya ya coba memang murai itu ya juga butuh tenang, tapi tidak setenang ini ya, setenang Cucak Rowo ya. Karena di tempat saya pun itu depan kandang ya motor sering lewat. Radius paling semeter tuh sering lewat motor. Cuman yang penting nggak di blayer atau nggak berisik aja, nggak berisik sekali gitu loh. Tapi kalau ada orang lewat gitu, tak sangka nggak ada masalah. Jadi yang Mas Beng mesti perhatiin itu tadi kalau masalah dia buang dari jantannya yang galak. Kalau ini pertanyaan ini kan menjurus jantannya galak. Nah, kalau jantannya galak ya sudah. Kalau dia sudah ngawin mau nelor, diambil aja jantannya supaya diarami betinanya. Nah, seperti itu. Tapi tidak ada salahnya, faktor eksternnya juga harus diperhatikan. Jadi kayak kandang, ya kalau saya sarankan malam terang supaya nggak kaget buangin telur. Terus predator ya istilahnya diminimalkan mengganggunya seperti itu. Jadi diharapkan ke depan juga bisa lebih baik. Itu dulu mungkin ya Mas Bengkico ya menjawab pertanyaan di YouTube saya. Terus kedua saya mau sharingkan juga ini Mas Aviandi C11. Selamat pagi Mas Aviandi. Ini nanya ini burung sudah disatuin, sudah aman, tapi si jantan kelihatannya cuek dan cenderung tidak merespon, padahal betinanya sudah ngeleper-ngeleper dan ngunjal juga. Bagaimana penanganannya agar si jantan cepat respon dan nggak cuek? Nah, jadi gini Mas Aviandi, kita kalau menjodohkan burung itu dasar-dasar penjodohannya harus dipahami dulu. Saya pernah bikinkan di kontennya, boleh dilihat lagi. Cuman secara garis besar saya mau sampaikan lagi. Jadi di betina harus usianya mapan, jantan usianya mapan. Betina harus kondisi bulu baru, jantan juga harus kondisi bulu baru. Di tempat saya, kita ngomong di tempat saya betina itu kurang lebih saya mulai jodohkan umur 7-8 bulan. Kalau jantan paling enggak di 1,5-2 tahun. Nah ini sudah mulai berai, jadi sama-sama bulu baru, sama-sama usia mapan untuk siap kawin, siap dijodohkan. Jodoh dan kawin menghasilkan keturunan. Nah jadi ini penting, ini diperhatikan dulu. Nah kalau kasusnya ini, kalau saya malah nggak apa-apa. Dalam arti jantan betina lebih berai, sudah ngeper-ngeper, jantannya belum berai. Tinggal kalau memang dia umurnya sudah cukup, tinggal kita push di pola makan saja. Dalam arti pola makan, pagi kalau bisa cacing dulu 5-10, nanti sekitar jam 9, jam 10 siang kasih kroto, secepuk. Ya, jam 12-nya jangkriknya masuk. Kalau waktunya senggang, sore nanti jam 5 makanannya ditarik aja semua. Jadi pagi kasih pola seperti itu, biar makan cacing dulu, makan kroto, makan jangkrik. Tapi kalau Mas Aviandi ini sibuk kerja, ya sudah di ini aja,
dibruk aja, dibarengin prasmanan gitu. Cuman kalau saya tak bagi supaya apa? Supaya dia pagi lapar pasti makan cacing. Karena itu penting banget supaya bayinya naik. Terus habis itu kroto. Nah, setelah kroto baru jangkrik. Jadi itu yang mungkin mesti diperhatiin ya. Kalau case ini malah saya lebih suka karena memang harus betina dulu yang berahi. Tapi kalau kebalik, jantannya dulu yang berahi, betinanya belum diajar, malah adik KDRT betinanya mati. Ini sudah betul. Kalau saya lebih suka seperti ini, tinggal dinaikkan aja berahinya yang jantan. Salah satunya ya dengan pola makan yang baik. Protonya kasih yang segar, cacingnya dicuci bersih sampai air, nggak usah dipotong kalau saya. Jadi biarin aja, kasih ya 10 lah sampai 15 ekor cacing yang dijual untuk mancing itu, yang kiloan. Nah terus jam 9, jam 10 itu pagi, jam 6-an gitu kasih. Nanti jam 9, jam 10 kasih kroto 1 cepuk. Nah jam 12 jangkriknya baru dimasukin. Nah, nanti sore jam 5 jangkriknya ditarik semua makanannya. Jadi pagi dia makannya cacing lagi. Terus nanti kalau sudah mulai betinanya nelor, cacingnya dilepas kalau kita. Kalau saya cacingnya tak lepas, tak ganti, paginya kroto, jangkrik, sudah. Nah, nanti kalau sudah angrem, netes, saatnya panen 7 hari, ya sudah. Setelah 7 hari baru pola makannya kembali ke cacing dulu. Jadi kalau pola makan seperti itu dengan umur yang cukup, ya nggak sampai sebulan sepertinya jantannya sudah mulai berahi lagi. Jadi nggak apa-apa, Mas Aviandi. Jadi saya kasusnya persentasenya kecil sekali kalau betinanya berahi, ngajar kebalik, ngajar jantannya mati, itu persentasenya kecil sekali. Justru ini sudah tahapnya betul, tapi tinggal berahiin jantan. Dalam arti berahiin jantannya saja supaya nanti berahi jantannya langsung ngawin gitu. Jadi ini kita ngomong kondisi umur cukup, kondisi bulu sama-sama baru. Nah kalau kondisi umurnya tidak cukup, atau kalau tidak cukup masih mending kita nunggu, ya agak lama nunggu cukup. Seandainya bapak jantannya umur baru 10 bulan gitu, ya bapak harus nunggu 2 bulan sampai setahun lah. Dari 8 bulan yang ke setahun setengah, berarti nunggu 4 bulan sampai 10 bulan lagi. Tapi aman seperti itu. Kalau mau cepat, ya dikasih jantan yang umurnya siap untuk diternak. Dan kondisi bulu sama-sama baru ya. Soalnya kalau salah satu tua nanti repot, begitu dijodohin produksi sekali 2 kali, salah satu ambrol, nah jodohin lagi dari awal. Nah itu yang bisa tak sharingkan ke Pak Aviandi C11. Terima kasih Pak Aviandi C11, semoga bisa membantu Bapak. Dan kalau ada yang mau di-sharingan lagi boleh ke WA saya atau di komen di YouTube saya. Terima kasih juga sudah setia menjadi subscriber saya. Terus yang ketiga, Pak Chandra Syarif. Selamat pagi Pak Chandra Syarif. Pak Chandra Syarif ini menanyakan menurut ini Pak Chandra Syarif agak belakangan ya Pak Chandra Syarif ya. Ini yang berkenaan dengan tadi jantan berahi, Pak Febri Setiawan dulu. Tak sama Pak Febri Setiawan, selamat pagi Pak Febri Setiawan. Ini yang agak berhubungan dengan yang tadi supaya selesai. Babnya nanti kalau Pak Chandra Syarif beda bab. Jadi Om, kalau jantan yang kita drop berahi, apakah emosi juga turun untuk yang jantan? Ya, kalau drop birahinya ya nggak bisa ngawin biasanya. Dia harus berahi dulu supaya kondisi badan bagus, berahi, baru dia ngawin. Jadi ya harus kondisinya bagus dulu. Yang seperti saya sampaikan tadi, bulunya baru, kita kasih pola makan yang baik, cacingnya baik, krotonya fresh. Jangan, kalau saya kurang suka dengan kroto yang kulkasan ya. Kita krotosnya ada fresh. Jadi tempat kita itu kalau ngogrok hari ini, siang di pagi sampai sore gitu ngogrok, ngambil kroto di alam, terus paginya disetor ke saya biasanya. Jadi kita kasih makan sehari habis, tidak ada yang di kulkas. Nah ini
Kalau emosinya untuk jantan ya pasti turun semua. Jadi kalau semua turun ngedrop kondisi nggak baik ya nggak bisa ngawin. Dan kalaupun ngawin biasanya nanti bermasalah. Biasanya dalam arti bermasalah itu bisa nanti anaknya ya ada yang lumpuh lah, mungkin ada yang gampang mati lah, karena memang pas kawin kondisinya nggak bagus, otomatis sperma jantannya ini juga pasti juga nggak sehat kan, karena kondisinya nggak sehat seperti itu loh. Itu ya Pak Ferdi Setiawan ya. Jadi saya ikutkan ke sesi pertanyaan yang sebelumnya. Terima kasih Pak Ferdi Setiawan. Nanti kalau ada apa-apa boleh kontak saya lagi. Saya lanjut ke Pak Chandra Sarif lagi. Pak Chandra Sarif ini menanyakan menurut Pak Gunawan bagaimana burung cendet atau pentet sebagai masteran murai batu. Jadi gini Pak, kalau kita ngomong masteran itu menurut saya semua burung bagus untuk masteran. Semua burung. Tapi khusus untuk murai itu yang cenderung nembak panjang dan jenis vokalnya ini I, melengking. Kalau saya suka yang seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya fanatik dengan burung A, B, C, D, enggak. Karena kalau Bapak lihat di tempat saya itu kalau ngomong labet itu ya ada labetannya, tapi biasanya isian, cililin panjang lah, jenggot lah, pelatuk lah. Jadi bukan jenis burungnya, tapi yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Gitu loh. Ya kalau saya yang dilakukan yang cenderungnya I, yang antik-antik. Dalam arti antik-antik ya cendet banyak juga yang lagunya antik, tapi kalau cendetnya cuma toet saja, ya nggak bagus tetap Pak untuk masteran. Jadi masteran semua burung bagus. Yang penting satu ya gacor pasti. Gacor supaya sering bunyi toh. Kalau burung trotol atau burung mabung sering bunyi lagu itu kan dia lebih gampang menirukannya. Jadi gacor dulu. Kedua jenis vokalnya I, melengking. Syukur-syukur yang dia ngelakukan ada yang ngeban itu dalam arti satu lagu panjang, nanti diulang lagi panjang, itu juga baik. Terus ada lagi yang panjang ganti lagu. Nah, itu juga bagus yang seperti itu. Nah, terus variasinya juga yang mesti banyak. Dalam arti kalau orang sekarang ini kan nggak sekarang, dari dulu juga cililin. Wah, itu lagu wajib. Nah, terus kenari yang nembak, terus gereja yang nembak. Jadi gereja tarung bukan yang kucak bukan, yang cer. Nah itu jadi yang cenderung nembak. Terus dialunkannya itu lagunya bukan mendatar, naik. Biasanya masuk ke murai lebih baik. Kalau variasi lagunya antik-antik pasti dia begitu dilombakan burung lain bunyi dia pasti akan lebih terdengar karena suaranya antik gitu, melengking itu pasti terdengar. Nah, terus jangan yang model pendek-pendek gitu, kurang menurut saya. Nanti itu bisa dilakukannya ke burung, ya memang burung ada dasar yang panjang, ada dasar yang pendek. Tapi paling enggak gurunya itu kan ngajarinya yang panjang-panjang, variasinya banyak. Lebih baik lagi yang bisa gulung gitu. Nah, jadi itu yang lebih baik untuk masteran. Jadi kalau saya bukan fanatik ke jenis burungnya, burung apa tidak, tapi apa yang dilakukannya. Dilakukannya panjang-panjang, lagunya melengking, dinaik-naikkan, gulung. Nah itu pasti hasilnya lebih maksimal. Kita mengesampingkan kecerdasan trotol ya, karena tiap trotol juga sama kayak manusia. Kita di sekolah itu ada mata pelajaran matematika, fisika, biologi, ya toh, terus IPS, macam-macam. Tapi kan jarang sekali siswa dari mungkin sekelas hampir 40 itu menguasai semua. Nah itu kalau menguasai semua itu rankingnya 1-2 pasti. Tapi ada beberapa murid yang memang cuma bisa 1, 2, 3 lagu gitu. Nah jadi ya hampir sama lah kalau saya menggambarkannya seperti itu. Tinggal kita intensitas masterannya itu seperti apa. Dan kalau bisa juga malam dinyalakan supaya pas burung agak
setengah tidur gitu, masterannya bunyi. Di tempat saya semua terang, jadi kadang malam, tengah malam ya banyak banget burung yang bunyi seperti itu. Jadi itu yang bisa membantu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman YouTube. Jadi hari ini 4 pertanyaan dulu, karena saya sebentar lagi harus jalan lagi, kerjaannya masih banyak. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman YouTube yang setia di channel saya. Kita berusaha sharing sesuai dengan pengalaman saya bagi ke teman-teman. Kalau mau ada pertanyaan bisa ke YouTube saya di kolom komentar atau ke WA saya. Bisa, nanti kita bikinkan sharingan atau unggahannya. Saya mau undur pamit dulu, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang pasti saya punya unggahan, semoga bisa membantu teman-teman breeding terutama, supaya bisa memaksimalkan hasil breedingnya. Saya undur pamit. Selamat pagi, salam konservasi, berkah dalam.